Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 Universitas Lalang Buana akan menjelaskan mengenai korupsi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota saya yang terdiri dari Ayu Jihan Nurjana, Dita Kusumawati, Nur Agustin, Ferdi Mahardika, Raihan Taufikul Hakim, dan Rian Adrian Putra. Halo, nama saya Ayu Jihan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruption dari kata kerja corrumpir, berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Menurut Transparansi Internasional, adalah perilaku pejabat publik baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Yang selanjutnya ada pengertian korupsi menurut para ahli. Yang pertama ada Mobiarto. Pengertian korupsi adalah suatu masalah politik lebih daripada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik, dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari korupsi ini yakni berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat provinsi dan kabupaten. Yang kedua ada Gunnar Milliard. Pengertian korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan dalam pemberantasan korupsi umumnya dijadikan pembenar utama terhadap KUP militer. Baik, selanjutnya ada macam-macam korupsi. Poin yang pertama ada korupsi suap penyuap. Suap penyuap sendiri merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang ataupun hadiah. Contoh dari korupsi suap penyuap ini seperti adanya seorang pejabat negara yang mempunyai posisi jabatan yang tinggi, kemudian memberikan suap penyuap kepada hakim, pengacara, ataupun advokat. Jenis korupsi yang satu ini telah diatur dalam Undang-Undang PTPK. Baik, yang kedua ada korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan jabatan sendiri berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Contohnya, pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara. Penggelapan jabatan sendiri bertujuan sebagai bentuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Yang ketiga ada korupsi tindakan pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Contohnya, aparat memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Baik, yang keempat ada korupsi gratifikasi. Gratifikasi ini merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam pasal 12B Undang-Undang PTPK dan pasal 12C Undang-Undang PTPK. Penyebab terjadinya korupsi internal sejatinya perilaku konsumtif
masyarakat dan sistem politik yang Baik, berfokus ke selanjutnya ada materi korupsi perbuatan curang. memicu penyebab Korupsi terjadinya perbuatan curang korupsi. seringkali dilakukan oleh Permainan TNI uang atau korupsi Polri, ini pemborong tidak ataupun akan pengawas proyek. terhapus Akibat perbuatannya bila tersebut mengakibatkan tidak ada kerugian bagi orang perubahan lain dalam memandang atau terhadap kekayaan. keuangan negara atau yang Berikut dapat membahayakan penyebab keselamatan negara terjadinya pada saat perang. korupsi dari Selain itu, faktor pegawai negeri yang internal. menyerobot tanah negara yang 1. mendatangkan Faktor kerugian bagi internal. orang lain juga termasuk Faktor dalam jenis internal korupsi ini. merupakan faktor Baik, yang penyebab terakhir ada korupsi terjadinya keuangan korupsi negara. yang Korupsi berasal yang mencari dari keuntungan dalam dan diri sebagai pribadi tindakan melawan seseorang. hukum ini biasanya dilakukan A. bagi mereka yang sering Berdasarkan aspek menyalahgunakan perilaku jabatan. individu, Contohnya dari korupsi sifat uang tamak negara atau ini yaitu rakus. mengambil keuntungan Tamak dari atau pembayaran rakus pajak, adalah misalnya sifat pembayaran manusia sekian yang dibayar selalu sekian. merasa kurang dengan apa yang telah dimiliki, atau bisa pula disebut kurangnya rasa bersyukur. Moral yang tidak kuat. Orang yang tidak memiliki moral kuat tentunya akan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Gaya hidup yang konsumtif seperti diketahui, manusia kerap lagi ingin memenuhi keinginannya yang tak terbatas. Gaya hidup secara berlebihan tentu menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. B. Berdasarkan aspek sosial, penyebab terjadinya korupsi dari faktor internal selanjutnya dari aspek sosial berdasarkan aspek sosial. Berdasarkan aspek sosial bisa membuat seseorang tergiur melakukan tindak korupsi. Hal ini terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga. Walaupun sifat pribadinya seseorang itu tidak ingin melakukannya, lingkungan dalam hal ini memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, bukan mencegah atau memberi hukuman. 2. Faktor eksternal. Penyebab terjadinya korupsi dilihat dari faktor eksternal lebih condong terhadap pengaruh dari luar yang terbagi dalam aspek berikut. Yang pertama, aspek ekonomi. Penyebab terjadinya korupsi berikutnya dari aspek ekonomi hampir mirip dengan perilaku konsumtif pada faktor internal. Bedanya di sini lebih ditekankan pada pendapatan seseorang, bukan kepada sikap konsumtifnya. Pendapatan yang dinilai tidak mencukupi bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan seseorang. 2. Aspek politis. Selanjutnya pada aspek politis, penyebab terjadinya korupsi karena kepentingan politik serta haus kekuasaan, ingin meraih dan mempertahankan jabatan. Bisa dalam aspek politis ini bisa membentuk rantai-rantai korupsi yang tak terputus dari seseorang kepada seorang lainnya. Yang ketiga, aspek organisasi. Penyebab terjadinya korupsi dari aspek organisasi bisa terjadi karena beberapa hal, termasuk diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Yang kedua, tidak ada kultur budaya organisasi yang benar. Yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas. Yang keempat, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Yang kelima, pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan langsung oleh pemimpin. Dan pengawasan eksternal, pengawasan legislatif, dalam hal ini diantara lain KPK, Bawasda, masyarakat, dan lain-lain. Dampak korupsi terhadap ekonomi. 1. Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. 2. Melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam membangun ekonomi. 3. Utang negara meningkat. 4. Menurunkan pendapat negara. 5. Menurunkan produktivitas ekonomi. Dampak korupsi terhadap sosial. 1. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena menciptakan biaya ekonomi tinggi sehingga harga jasa dan pelayanan publik menjadi sangat mahal. 2. Masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja karena keterbatasan latar belakang pendidikan yang rendah akibat mahalnya pendidikan dan akses pendidikan yang murah dan gratis menjadi sulit.
3. Meningkatnya kriminalitas. Ketika korupsi meningkat, disparitas antara kaya dan miskin menjadi lebar dan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum menjadi kurang. 4. Solidaritas sosial menjadi langka. Ketidakjelasan akan masa depan yang menyebabkan sifat gotong royong dan kerjasama menjadi hilang. Dampak korupsi terhadap politik. 1. Rendahnya kepercayaan rakyat terhadap birokrasi pemerintah. 2. Rendahnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara dan organisasi politik. 3. Rendahnya partisipasi politik. 4. Rendahnya mutu pelayanan publik. Dampak korupsi terhadap penegakan hukum. 1. Rendahnya kepercayaan rakyat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. 2. Rendahnya kesadaran bela negara pada diri rakyat. 3. Rendahnya rasa aman. 4. Rendahnya posisi tawar Indonesia dalam hubungan dengan negara lain yang letak geografisnya berbatasan. Cara memberantas korupsi. 1. Berikan hukuman berat pada koruptor. Hukuman berat bagi para pelaku koruptor akan memunculkan efek jera. Tak hanya di pemerintahan, hukuman berat bagi pelaku koruptor dalam kehidupan sehari-hari juga harus diterapkan. 2. Jadi pemimpin yang berintegritas. Jika seluruh pemimpin suatu negara, pemerintahan, perusahaan, atau usaha tidak melakukan tindak korupsi, maka ini bisa menghalangi orang-orang yang berada di bawahnya melakukan tindak korupsi. 3. Memanfaatkan teknologi pada sistem. Dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas dapat dipantau, sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. 4. Bangun pendidikan moral sejak kecil. Pendidikan moral merupakan fondasi yang harus diberikan sedari kecil. Dengan pendidikan moral, maka setiap insan tidak mudah tergiur dengan praktik korupsi. 5. Tanamkan nilai religi secara intensif. Setiap agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan perbuatan tercela, maka orang-orang yang beriman biasanya tidak akan terjebak dalam tindak korupsi. 6. Supremasi hukum yang kuat. Dengan membangun supremasi hukum yang kuat, maka pelaku-pelaku koruptor tidak menemukan celah untuk melancarkan aksi mereka. 7. Menutup celah internasional. Banyak koruptor yang melakukan pencucian uang menyembunyikannya di negara lain. Dengan menutup celah internasional, maka para koruptor akan lebih mudah dilacak. Selanjutnya ada contoh kasus korupsi. Yang pertama adalah kasus korupsi EKTP, merupakan kasus korupsi yang terkait penggadaan KTP elektronik Indonesia. Terjadi sejak tahun 2010, penyelidikan kasus korupsi ini terus berlangsung selama bertahun-tahun sampai sekarang. Kasus yang kedua ada kasus korupsi Bank Senturi, merupakan salah satu kasus korupsi yang menghebohkan di Indonesia dan termasuk cukup legendaris. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2009 lalu dan diperkirakan merugikan negara sebanyak triliunan rupiah. Kasus yang ketiga ada kasus Hambalang, menjadi kasus korupsi yang sempat booming di Indonesia dan sempat menjadi berita besar di media massa. Kasus ini merupakan kasus suap untuk pembangunan proyek Wisma Atlet Hambalang yang digunakan untuk SEA Games. Kasus yang keempat ada kasus pajak Gayus Tambunan, sempat menjadi tren di Indonesia sepanjang tahun 2010. Ia pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman 7 tahun penjara. Gayus Tambunan kemudian menjadi figur yang populer sampai-sampai ada lagu tentangnya yang berjudul Andai Aku Gayus Tambunan.